kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada akhlak, ada contoh teladan yang baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyederhanakan perilaku Rasulullah dalam kehidupan umat manusia-manusia yang hidup bak zaman dengan Rasul. Hana tandingan buku yang berdua. Menyo Allah kagak sampaikan bahawa Nabi adalah akhlak yang paling kuat, berarti menyo tak sanding dan nak puduk Nabi Muhammad Rasulullahnya ngantau dan nak puduk. Hana bandingan buku yang berdua. Maka jih uronyo bekna manusia-manusia yang berusaha untuk menandingi Nabi Muhammad. Toh yang paling hebat dalam udip dan jinot dan peduk dengan Muhammad. Anak sahabat Nabi Muhammad dengan Muhammad jinot. Tokoh-tokoh kafir Jamun, Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun benci Nabi Muhammad, tapi gak akui Nabi Muhammadnya akhlak paling mulia. Dan Abu Lahab gebenci Nabi Muhammad yang paling gebenci dari Abu Lahab, tapi gak akui akhlak paling baik. Nabi Muhammadnya manusia yang paling gemusuhi Jamun oleh Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang Quraisy bamatanya yang gebenci Nabi Muhammad, tapi gak akui Muhammadnya orang yang paling jerok. Maka Nabi Muhammad SAW yang gelar Al-Amin, yang digelar awak-awak nyancit, urung-urung yang benci kepada Nabi Muhammad, yang digelar awak nyancit Al-Amin, manusia yang paling jerok, manusia yang paling jujur, manusia yang paling god, manusia yang paling mulia. Diakui dari segi akhlak, walaupun orang bakwatnya benci Nabi Muhammad SAW. Urangnya kaum ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul urangnya urung-urung yang mencoba-coba untuk menandingi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diakui oleh tokoh-tokoh dunia. Nabi Muhammad adalah merupakan tokoh yang is the best, yang terbaik. Dipeduk bak limboita. Di antara tokoh-tokoh terutuh, tokoh-tokoh dunia, Nabi Muhammad bak pun dipeduk. Bukan persoalan Nabi Muhammad itu tidak bisa IT. Lebih banyak hebat-hebat orang yang cara komputer je no. Tapi kan yang dinilai. Tapi yang dinilai adalah al-aminnya, kejujurannya, akhlaknya, sikapnya, perilakunya, nilainya, attitude-nya, itu yang dinilai. Maka orangnya tunggu yang kedua, orang hana harga, punya orang hana akhlak. Jadi kalau dalam budaya-budaya jenak, urung carang, urangnya hana diakui le hebat. Dung urung carang lewatnya. Hari ini orang-orang yang pintar, hari ini dihina orang. Hari ini orang-orang yang pintar dicaci orang. Ruga mendeng dari ulama yang akhlak dan nyamban itu nigop dengku yang kedua. Tapi yang orang yang gak akhlak itu encik kau. Dengan akhlak paling god, walaupun kadang-kadang dia pula SD hana damat, tapi akhlak cukup god. Mandang ibu mulia lego. Tapi yang urung jak pula S2, S3 profesor ikut lego. Ruga mandang profesor. Akhlak membacus dan kenggegap meranggapu. Cok ada gap meranggapu. Dicaci oleh orang lain. Nabi Muhammad SAW IT tak faham. Hana jarang lagi bertanya orangnya, jarang komputer, laptop nak bajarok, HP nak bajarok. Tapi diakui oleh tokoh-tokoh dunia hari ini, Nabi Muhammad diletakkan pada posisi yang pertama, is the best, terbaik. Allah Subhanahu wa taala juga akui bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini yang pegang Allah Ta'ala kan manusia yang pegang. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling agung.
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim keberah oleh Allah, agung sekali. Kan akhlak kan, tapi akhlak yang agung. Akhlak yang agungnya bermakna tunggu yang kedua, caci degop, tapi Nabi Muhammad hanya pernah dibalas cacian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina. Nabi Muhammad hanya kebalas hinaan. Maka geger Nabi Muhammad oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling agung. Ini apa dra kolego. Tapi ahwat nak kesempatan kan apa kau hana apa kau aku maaf kau. Ngandung akhlak dra ke Muhammad. Ti katanya dino dua. Menyenang urung minta yang hana galak, menandro ke katanya nak kesempatan talabuh hujul katanya. Padahal urungnya kalau kemah nunggu. Dong kalah. Dengar nak kemah berjerok pam dah buru katanya. Yang keban akhlak katanya. Hana usaha untuk muah belajar dua. Nabi Muhammad dah. Ketika Sarakah ini bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngun kuda yang hebat dikejar Nabi Muhammad. Gedung bak jaro. Bandro itu Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubah budak itu Nabi Muhammad. Kesempatan Nabi Muhammad gecok pedung bak Sarakah yang bak jaro Sarakah karena itu Muhammad jatuh rubah rut budak. Kesempatan Muhammad punya ini balah dia Rasulullah punya gecang-cang oleh Sarakah nak kesempatan. Tapi Muhammad katanya, ya Sarakah, uronyo pudengkah nak bak jaro lun. Tahu yang kena belara uronyo. Tahu belara ke Muhammad menyolong cang belara tahu yang belara. Sarakah kepada Muhammad, ya Rasulullah Muhammad. Uronyo hana kemampuan long wahai Muhammad. Uronyo hana yang bulong-long Muhammad. Kecuali dra ke kapu maaf dosa dia salah kapu maaf lun. Padahal kesempatan na tunggu yang kedua. Yang benar canjang dari Muhammad na kesempatan. Pedung Sarakah nak bajaro. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak pakai kesempatannya. Jangan kadang ketiban beda Nabi Muhammad dengan danyo lagitnya jenuh. Jenuh kadang-kadang urung yang hana kalah kadang-kadang minta kalah lagi danyo. Di Muhammad urung yang katalah iku ke katalah han kita kesempatan ke maaf dari Rasulullah. Maka dia Allah bersampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling agung. Agung keberah Allah, bukan biasa-biasa tu boleh menurut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada dan haji yang terakhir, tunggu yang dua, ada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan khutbah. Nasihat-nasihat Nabi bawa dengan di antara jihna pada penembah amanah. Wahai saudara-saudara lun menduk, long pesankan, long wasiatkan bak kata-kata menduk. Tolonglah yang urung-urung yang lemahnya jaga menduk, lindungi urung-urung yang lemah. Urung-urung gasin, urung-urung yang papam yang bahasa katanya lindungi urung-urungnya. Santuni urung-urungnya. Antara kalian sesama kalian, urung-urung yang Islam, tak saling menumpahkan darah. Jangan saling bunuh-membunuh. Harta di antara kalian, harta jih dia kacau leka, harta jih dia kacau leka, harta kah dia kacau liji. Saling menghargai, saling menghormati. Hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Dan kemudian kalian lindungilah, hargailah para wanita-wanita. Sayangilah para istri-istri kalian. Berbaktilah kepada orang-orang tua kalian. Dan lu bawa adanya rasa gebi wasiat-wasiat. Intinya akhlak disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Maka dia katakanlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbayang oleh katanya adalah nabinya adalah seorang guru. Menyatakan dia seorang guru. Atau kita pinjam bahasa hadis disebut dengan Rabbani. Seorang murabbi, seorang guru. Nabi Muhammad itu seorang guru, seorang pendidik, seorang pengajar, seorang penasehat yang memberikan bimbingan, yang memberikan arahan, yang menilai seseorang mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang buruk dicontohkan kepada orang yang lain, kalau yang buruk diperbaiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu muncul sebagai murabbi, sebagai guru. Makanya katanya jenah tubuh yang kedua muncul slogan-slogan katanya jamun bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Itunya dengar mendum jamun, orangnya mendengna bahasanya. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Yang orangnya katanya nunggu lagi ya. Dia seolah-olah gurunya hana jasa orangnya oleh. Memang guru orangnya hana sertifikat tanda jasanya. Tapi guru paling banyak jasanya. Jadi menteri itu adalah tanda daripada jasa seorang guru. Jadi presiden itulah tanda daripada jasa seorang guru. Saya jadi khatib hari ini, penceramah hari ini. Saya adalah sebagai bukti bahwa saya adalah tanda daripada jasa daripada seorang guru, maka saya bisa seperti ini. Drone manum yang du uranya dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Drone cara ngebut, jangan semayang, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Drone manumlah jasa. Buktinya adalah jasa daripada seorang guru. Hana guru hanya kerja mendung orang lagi. Makanya jangan pernah abaikan guru. Mengabaikan guru adalah mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina guru, menghina Rasul, menghina Allah Taala. Karena Allah pada hakikatnya juga seorang guru. Dia nak pakai bahasa Al-Quran. Karena Allah mengajarkan segala-galanya kepada kita yang manusia. Itu kalau pernah lu pegah dalam yang datang mimbarnya tunggu yang kedua. Cina kalam surah Ar-Rahman kiban kepegah oleh Allah. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Cina kalam kiban makna kepada Allah. Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Allah kepegah dragu. Allah kepegah dragu Maha Pengasih. Allahnya nak kasih sayang. Allahnya nak punya rasa cinta, nak rasa sayang. Kepada siapa sayang? Kepada hamba, kepada makhluk. Ketika Allah kepegah kena rasa sayang, Allah punya sifat pengasih dan penyayang, maka pada kalimat yang berikutnya Allah sampaikan, Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang mengajarkan kamu pandai dengan Al-Quran. Allah yang mengajarkan kamu bisa Al-Quran. Allah yang mengajarkan kamu bisa menghafal Quran. Allah yang mengajarkan kamu itu paham dengan Al-Quran. Berarti Allah adalah sebagai guru di sini. Gubernur katanya menduk. Oh, dong Ustaz dong yakbud, yang purna kon guru. Iya, yang purna guru, tapi yang purna yang wujud Allah Taala. Guru ini hanya merupakan ikhtiar katanya mendung untuk yang mendua. Guru, ustaz, tengku hanya ikhtiar katanya. Tapi yang purna pada hakikat dia Allah, yang wujud adalah Allah Taala, yang bimbing lisan katanya adalah Allah Taala. Menya Allah hanya kebimbing guru katanya, hanya ku purna katanya orangnya. Sehebat apapun guru, tengku, abu, ustaz, guru, sehebat apapun mereka mengajarkan kepada kita, tapi menya Allah hanya ku dundun katanya. Hanjut di dalam Al-Quran yang terbaca. Maka Allah mengajarkan kita.
Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru contoh lu bergain. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain. Gubernur oleh Allah pakiban katanya menjadi orang-orang yang berakhlak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gudundun kehidupan umatnya menjadi manusia yang paling good. Karena di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat, banyak hadis. Orang yang masuk dalam surga, kunci dalam surga itu adalah akhlak. Mau masuk surga, begat akhlak. Tamam surga, akai begat. Katanya sebagai suami, akai begat dengan isteri. Katanya sebagai ayah, begat akai dengan anak-anak. Katanya kakek, nenek, begat akai dengan cucu. Orang masuk surga, intinya kuncinya akhlak kepada Nabi. Yang pertama, akhlak dengan Allah begat. Yang kedua, akhlak dengan Rasulullah begat. Akhlak dengan Rasulullah maknanya katanya hanya merompak dengan Rasulullah, tapi perilaku katanya ikut Rasulullah. Pakiban Rasulullah ke temayang, menan dan temayang. Rasulullah galak berjamaah, jak berjamaah. Rasulullah galak masjid, jak masjid. Nyata contoh Nabi. Yang paling mudah dia pegang. Baik dia pegang yang lain-lain, yang paling mudah mana? Yang galak Nabi pebut, bergalak dan yang dia pebut. Yang galak Nabi pegang, bergalak tak pegang. Yang galak Nabi beramal, bergalak tak amal. Yang itu cara Nabi, yang benar itu cara kita yang pebut ulunnya. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan pakiban asal-asal Al-Quran kepada gedanya mandu. Maka gedanya jina urung tuan. Gedanya hebat gedanya jina. Karena gedanya nah guru. Dan guru yang paling hebat, dalam begah tikrek, guru yang paling hebat dalam udip gedanya adalah urung cik gedanya. Dan guru yang paling hebat, dia tentang danya menyukat danya ke hebat. Guru yang deh, mak hana deh, ayah hana deh. Ban kaja gedanya seorang yang paling hebat, cara gedanya. Yang deh guru dosun, mak ayah hana deh. Padahal dosunnya lebih hebat karena nama, karena ayah pun. Maka sering belum pegah bahwa sehebat apapun manusia ulanya tunggu yang mendua. Hana pun dah hebat lah tu punya hana urunci yang paling hebat. Oh, maklum hana tamat SD paling hebat mak daripada katanya walaupun ke S3. Mak hana tamat SD memang. Tapi doa mak katanya selesai pendidikan. Dia menggaruh-garuh rezeki, kejak ublang, dia cemencok. Dia minta upah bagi orang lain, kemudian pula katanya. Hebat hat mak katanya, orang katanya. Katanya jenanya, ban ka hebat, karena jabatan, kae dah belum motor, karena rumah, mak-mak dah nak tinggal teli. Ban ka hebat, ban ka carang, kaduh takaran harta ayah, harta mak. Bugat mak, bugat urung cik dia. Dah harta long mak, dah harta long ayah. Padahal mak kalau meninggal, ayah kalau meninggal kalau kaya harta dia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh kat kepegang. Anta wa maluka li abika. Kah nan harta kah nan manum harta urung cik kah. Hana harta kah hendak. Tapi agama gebi cik. Ajan gebi awak dia kau meninggal ya. Nah hak baju nama baju apa? Yang agama 2 kali lipat daripada urinang kejuk dalam agama. Tapi ada yang kedepankan. Baik bang kacarang bendumbu akan kira-kira. Mak katanya wadah gubi nenen maah begah dia. Gubi ni katanya hana pernah kira. Hana pernah kira. Dari phone lahir dan jangan sampai katanya umur 2 tahun. Nyo yang 2 tahun ke sapi. Gubi imam sampai sampai draw. Hana pernah kira ada orang cik.
Tapi bang kadua katanya bang karek katanya kacarang mak kira-kira katanya. Tuntut mak. Ada model yang kita kengon ni. Tuntut mak. Yang rumah leboh tingkat. Alahan mak kageduk nang kadua don, jok peng don wujud jodoh ribe. Ini kan anak durhaka dan durhaka neraka jahanam lagi. Sampai kacarang dah. Ada nama rumah yang leboh tingkatnya. Menyurunci hana ridha, punya Allah hana ridha. Ada nama tanah yang luahnya, menyurunci hana ridha. Kupu tu pengnya, kupu tu tanahnya, kupu tu rumah leboh tingkatnya. Ada nama tunggu yang dua, jadi fikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata berkata, ridha Allah fi ridal walidain. Ridha Allah tergantung ridha runci kata. Nan hal lain Pak tunggu yang dua. Menyuperle Allah ridha berkatanya anu, ridha runci lah yang paling betul bukan Rasulullah. Menyurunci hana ridha, ada kat semayang, kajak haji, kajak umrah hana ridha sih. Hana hati tunggu yang dua. Allah beridha. Tapi Allah berkata ridha lo dan kalan barida urunci kata. Urunci kata kalau Allah memang hanan sama SD. Tapi ridha urunci itu lebih long utamakan. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murka Allah sangat tergantung pakiban murka kedua urunci kata. Menyang urunci kata murka, Allah juga akan murka. Long biar tenang ke kata. Apa tanya lah kampung-kampung you know kada model-model laganyan ai ikut tandum tak kalan bak model kampung dia ke mana itu yang pada ikut je laganyan nyo ayah ka meninggal mak elok nak bagi ju harta warisan galau mo tujuh orang kaduk fikir ke harta ile kan fikir lain-lain tak ile dan kakaru ulam adik dengan abang kakak noyong kakaru kaum kamu tak han ada tepu oleh gara-gara hartanya. Kemana mau dibawa harta itu? Kemana mau dibawa? Itulah kadang-kadang duku yang berdoa punya gedanya, udah punya gedanya udah. Hana akhlak, mandum ada takalan jidrat mandum yang tu. Kalau murid hana tu. Sebab akhlak hana udah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersampaikan dalam Al-Quran ni nyok akhlak lembut. Allah bersampaikan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Wa qada rabbuka, Tuhanmu memerintahkan, Tuhanmu mewajibkan agar engkau tidak menyembah, agar engkau tidak beribadah selain hanya kepada Allah. Allah memerintahkan hukum yang kedua. Hukum wajib, diperintahkan hukumnya wajib. Agar engkau tidak menyembah, tidak mengabdi kepada Tuhan yang lain dum, kecuali hanya kepada Allah, kepadanya. Allah yang satu, Allah yang esa. Wa bil walidain ihsana, dan kepada orang tua, kepada ayah ibumu hendaklah kau berbuat baik. Berbuat baik. Allah sampaikan jamaah yang dimuliakan, wa qul lahumā uffin, nyan mendang hang bikeun Allah taala. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu mendang hanjut tunggu yang kedua. Pulang tau the, pulang tak uga, pulang dalam kaje, kun mendang hanjut. Wa qul lahumā qaulan karīma. Pegah kurunci menduanya dengan bahasa yang good. Wala tanharhuma, janganlah nyoba katanya dan pegah, jangan kau menghardik, jangan nyoba tanah baik bedat abang kurunci. Gelaran lah baik bedat pegah abang yang bedat kurunci iem baik balah. Yang ditanyakan, jenuh lo anak-anak jenuh. Tikrek ada orang cik, tikrek ada orang cik dia. Hanya baik menanya, itu anak mak, mana pura nak dailong. Ilong dia pula debu, ilong di paro.
Ira kada urung jaman mandiin zaman mendepu dari no. Nyo hana gedepu gede yang macam han lahir dari yang orangnya. Tikrek gebegah, tiproh krek kadang-kadang dia dah jawab. Tikrek gede tanya untuk gat, kan untuk bro, gede tanya untuk gat. Tapi tak dah tanya kan untuk gat, tapi untuk bro. Nyo anak-anak lawitnya. Maka ji udep nyo hana berkah. Dan keluarga hana berkah, na anak hana berkah, na cucu hana berkah, keluarga hana berkah, pangkat jabatan dumpuna. Udep habis karu dah roda bakan, urung ci hana dah hargai. Wa kullahuma uffin. Keduanya jangan berkata mentang ngebikeun. Kadang-kadang dia kena jamun-jamun. Hanya kacau ieu sabab lah mak habe balong you, kakak apa kena durhaka. Hanya kacau tianyan. Mak habe balong mama you. Durhaka. Kulam yang lain. Wa kullahuma qaulan karima. Maka kepada kedua orang caknya pegah haba yang ged, yang mulia, yang jero, baik medhut-hut. Kemudian nyanyi kalam itu dalam surah Al-Isra Bani Israel ayat 20 ayat 20 pun jenakalan wahfid zalahuma zanaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rendahkan ada pegah hamba berendah katanya, berendah berendah haba berlembut haba begat menyogedut Ia menyegedut. Tak bala-bala. Urunci yang. Urunci. Mak tu, yah tu. Kemudian anak yang paling dekat kepada Allah Ta'ala, setiap saat kau doakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, numpampun desa long, numpampun desa urunci long ya Allah. Sebagaimana urunci long, pelahir long, peraya long, dimbing long, watai long mudah-mudah. Aku sama masih kecil. Yang cik-cik dibuka dalam tabatuk untuk Quran. Surah Luqman ayat 14 dengan 15 nya macam je leka. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahdin. Yang pupu-pupu ni Allah sampaikan. Kami perintahkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu. Ibumu telah mengandung kamu. Hamalathu ummuhu. Mak kata kandung kata. 3 bulan, 2 bulan, 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai lebih kurang 3 bulan. Hamalathu ummuhu. Kandung katanya. Kiban keadaan wadah kandung Allah sampaikan wahyu